Girls, kembali lagi sama gue. Sekarang diperingati Hari Pahlawan yang bertepatan pada tanggal 10 November 2021. Setelah kalian melihat cuplikan film yang tadi sedikit ditayangkan itu, aku merasa bangga sih karena kita masih bisa merayakan Hari Pahlawan walaupun dengan cara yang mungkin keterbatasan karena ada COVID juga kan ya. Lebih baik di rumah dan kita bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat lagi. Nah, kali ini gue nggak sendirian nih di sini. Nah, gue ditemenin sama temen gue. Boleh dong diperkenalkan diri. Siapa nama lo? Hai, gue Nisa. Hai Nis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lu gimana kabarnya? Oh baik dong. Boleh nggak sih lu ceritain atau flashback dikit nih cerita tentang Hari Pahlawan yang terjadi sekarang ini nih yang kita peringatin supaya teman milenials tahu. Oke, tapi sebelumnya gue izin buat baca ya, karena sebelumnya gue udah ngeringkas sedikit tentang pahlawan. Oke. Silahkan. Jadi Hari Pahlawan ditetapkan untuk memperingati perjuangan para pahlawan yang gugur dalam pertempuran melawan penjajah atau tentara Inggris pada 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya. 10 November 1945 menjadi pertempuran terberat sekaligus terbesar melawan kolonialisme dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran tersebut terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Momentum peperangan di Surabaya tersebut menjadi legitimasi peran militer dalam perjuangan merebut kemerdekaan sehingga nilai kepahlawanan tersemat dalam sebuah perjuangan melawan agresi militer. Pada saat itu, pejuang hanya mempunyai beberapa pucuk senjata api, selebihnya menggunakan bambu runcing. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat para pejuang untuk melawan penjajah. Salah satu tokoh kunci yang terkenal pada saat perjuangan itu adalah Bung Tomo, yang mampu menyalakan dan mengobarkan semangat pejuang rakyat lewat siaran-siaran radio yang menggetarkan sendi-sendi juang masyarakat pada waktu itu. Radio sebagai perekat keindonesiaan pada waktu itu sekaligus menjadi alat perjuangan, ibarat peletup bara api dalam dada. Sejarah bangsa ini telah merefleksikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa lain, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan jiwa raga para pejuang senusantara dengan aneka keragaman latar belakang. Namun sayangnya nilai perjuangan para pahlawan seolah semakin luntur. Kepahlawannya itu sejatinya belum selesai. Menyitik saja Chairil Anwar, kerja belum selesai, kita belum apa-apa. Wah, keren nih sejarahnya. Oh ya, gue tadi tertarik nih sama satu tokoh yaitu Chairil Anwar. Sebelumnya gue juga menanya nih, kok bisa ya terjadi pertempuran yang terberat itu bagi bangsa kita yaitu bangsa Indonesia? Gimana tuh, bisa dijelaskan nggak? Ya karena salah satunya pemicu terjadinya pertempuran itu tewasnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris di wilayah Jawa Timur. Oh, jadi sebabnya dikatakan pertempuran terberat yang pernah dialami sama Indonesia tuh karena seperti itu ya. Menarik juga tuh. Tadi setelah aku tadi tanyakan Chairil Anwar, aku juga seneng banget sama salah satu puisi yang ada di Chairil Anwar. Salah satu contoh dari puisi yang ada di Chairil Anwar itu adalah puisi Aku. Sebelumnya juga aku pernah ikut lomba dan membawakan puisi Aku itu. Kalau kamu pernah nggak ikut lomba gitu? Sebenarnya kayak cuma lomba kecil-kecilan yang ada di sekolah aja sih pas waktu dulu masih SMP ya. Iya. Itu juga ada salah satu partisipasi bukan sih? Iya nggak sih? Nah, setelah tadi kita ngomong Chairil Anwar dan yang lain, ada nggak sih salah satu tokoh perjuangan gitu yang menurut lo tuh
sangat terfavorit, bahkan lu sampai terinspirasi dia jadi role model lu gitu? Kalau gue sih R.A. Kartini, karena dia kan salah satu pejuang yang memperjuangkan hak wanita di Indonesia ya. Iya. Iya bener sih, karena dia adalah salah satu yang memperjuangkan hak-hak untuk para perempuan ya, supaya kita tuh juga sejajar sama laki-laki, dan supaya kita juga bisa sekolah sampai saat ini pun itu berkat beliau gitu. Dia memperjuangkan hak wanita, bahkan Presiden Megawati saja dia bisa jadi presiden. Kalau bukan karena R.A. Kartini, ya nggak mungkin dong kita sekarang yang perempuan-perempuan yang ada di sini, ya nggak sih? Oke, apresiasi untuk Hari Pahlawan dari kamu tuh gimana sih? Kalau gue sih kayak ikut event-event yang kita bisa memeriahkan suatu event yang diselenggarakan. Itu juga bukti salah satu kita bisa menjadi cara memperingati. Iya, mungkin Hari menghargai Pahlawan, kali ya. Ya, karena itu juga penting banget buat kita ikut. Ya, karena dulu kan mereka kan berjuang dengan secara langsung bertempur gitu kan. Nah, tapi kalau kita sekarang kan kita udah menikmati, tapi bagaimana cara kita mengapresiasikan tersebut ya dengan cara mungkin ikut lomba atau kita memperingati hari-hari besarnya yang ada di Indonesia, ya nggak sih? Benar. Aku juga mau nanya, dari itu kan tadi kan. Nah, kalau misalnya menurut kamu, ada nggak sih selain dokter atau guru pahlawan yang berkorban buat lo gitu, yang dalam hidup lo? Kalau gue sih mama gue ya. Kenapa tuh? Dia kan yang ngelahirin gue, yang ngebesarin tanpa pamrih. Iya bener, karena kalau nggak ada ibu ya kita nggak ada sampai sekarang. Ayah enggak nih? Iyalah. Kirain enggak. Dia kan yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia juga superhero buat gue. Iya superhero, iya bener. Karena dia kalau nggak ada ayah dan ibu ya mungkin kita nggak ada sampai sekarang gitu. Iya. Ya nggak sih guys? Kalian bisa komen di bawah. Nah, kan ini kan lagi, apalagi sekarang nih kita bertepatan banget pada tanggal 10 November. Ada nggak sih salah satu contoh kreativitas yang bisa lo lakuin gitu di hari ini? Kayak mungkin ikut lomba kah, event-event atau apa gitu? Ya apa ya? Kita bisa kayak ngelakuin banyak hal yang bisa kita lakuin. Contohnya kayak kita Nyanyi, ya puisi, iya nggak? bener. Selain itu apa lagi? Mungkin ikut kejuaraan kali ya. Tapi kan kalau kita berpartisipasi juga harus dengan niat gitu, jangan dengan keterpaksaan. Ada nggak sih hal kreativitas yang lo lakuin selama pandemi gitu? Bisa diceritakan? Kenapa tadi? Ada nggak hal kreativitas yang lo lakuin gitu selama pandemi gitu di rumah? Kan apalagi kan kita daring. Gue biasanya kayak di rumah kita bisa melukis gitu. Oh, melukis ya? Keren, keren, keren. Apalagi kalau di pandemi kayak gini kan kita susah banget ya buat ikut serta berpartisipasi gitu kan. Nah kalau dari gue sih, kalau cara berpartisipasi untuk merayakan Hari Pahlawan itu kayak dengan cara kita ikut lomba tadi itu kayak baca puisi, nyanyi, terus mungkin ngelukis, menggambar, and yang lain-lain gitu yang bisa kita lakukan, ya nggak sih? Iya. Banyak lomba dari itu yang bisa kita lakukan juga. Keseharian lo lagi ngapain aja nih di rumah? Cuma belajar, baca buku,
main. Ya sama. Habis ya di rumah ya kayak gitu-gitu aja. Ya tapi ada nggak sih pesan atau kesan gitu buat yang lagi nonton gitu untuk Hari Pahlawan ini nih? Sebelumnya kita harus tetap berpartisipasi. Jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut untuk mengambil keputusan. Karena para pejuang kita aja nggak takut buat ngambil keputusan buat hari ini juga kita merdeka. Iya benar. Karena mereka rela mengorbankan jiwa raga, harta benda, bahkan nyawanya sendiri untuk mereka korbankan. Iya. Ini menurut gue adalah salah satu hari dimana tahun ini juga gue ngerasain kita udah 2 tahun di rumah. Dan ya banyak tantangan sih, tapi gue harap kedepannya kita semua anak-anak muda, apalagi yang nonton ini, semoga kalian dapat menggapai mimpi kalian, terus kalian juga bisa membahagiakan kedua orang tua. Iya nggak sih? Ada nggak yang mau tanyain ke gue gitu? Kenapa? Lu kalau ngerayain Hari Pahlawan ngapain aja di rumah sama keluarga? Ya paling gue mungkin nonton atau enggak ikut event-event yang dari online biasanya. Event-event apa yang lu ikutin? Waktu tahun kemarin tuh gue ngikut lomba lewat online, itu bikin puisi terus sama pidato. Udah situ aja. Kalau lu ada nggak tahun kemarin gitu? Gak ada. Nggak sama sekali ya? Ya karena kemarin kan awal-awal COVID banget ya, jadi semua pada bingung. Oh ya, sekarang apa sih selain kesibukan kamu di sekolah? Gak ada. Nggak ada, ya sama. Oke, apa sih yang lu lakuin di sekolah yang bisa mencontohkan Hari Pahlawan gitu? Sikap seorang pahlawan mungkin kali ya. Kayak kita mesti nolong sesama kalau ada yang kesusahan. Habis itu selain Tanpa itu- pamrih ya. Iya benar, tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Kayaknya udah itu aja deh. Udah itu aja. Oke, udah deh, karena kita udah banyak tadi bahas panjang kali lebar. Semoga kalian semua menikmati video ini. Mungkin kalian terhibur, semoga ya. Dan jangan lupa juga Semoga ini ya. lebih bermanfaat, banyak menambah ilmu pengetahuan mungkin. Iya buat kedepannya ya nggak. Dan semoga juga hari kedepannya tuh lebih baik. Iya. Oke, bye. Oke, mungkin ini cukup kali ya buat hari ini. Iya. Dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada mungkin salah informasi atau salah penyampaian kata demi kata, karena kita juga masih belajar ya. Iya, masih pemula. Semoga kalian memaklumi. Semoga kalian juga suka ya sama video-video yang tadi kita udah bahas. Oke, bye.